pemirsa, kita masih pada acara Public Interest dengan tema Pemilu Kada dan Kesejahteraan Sosial. Saya ingin kembali ke Bung Rey ini. Ya. Peranan civil society menjadi semakin penting. Apalagi civil society juga bisa memobilisasi, katakanlah, tatkala peranan partai mandul gitu, tidak berhasil mengajukan calon-calon yang katakanlah baik, civil society bisa untuk mengajukan katakanlah kolaborasi gitu dengan unsur-unsur civil society, calon independen gitu. Jadi ada sebetulnya faktor koreksinya. Kemudian terbukti juga bahwa memang uang penting, tapi bukan segala-galanya. Nah, kedepannya kira-kira penguatan seperti apa yang kita bisa lakukan agar pada akhirnya terjadi kesadaran gitu dari partai politik. Jadi sebetulnya civil society itu tidak akan berperan terus-menerus. Ya, dia mengoreksi dari partai politik yang tidak mau mereformasi diri. Nah, proses apa ya yang bisa mempercepat partai politik ini sadar agar kalau pilkada dia mengajukan calon yang baik, tidak melakukan politik uang gitu, dan hal-hal yang membawa akuntabilitas ini menjadi lebih baik. Saya pikir tugas yang paling pokok yang dilakukan oleh elemen civil society memang penyadaran kepada publik bahwa berpemilu dan berpilkada itu bukan semata-mata transaksi satu hari begitu, tapi itu transaksi 5 tahunan. 5 tahun ya. Nah, yang dengan cara begitu kita berharap semiskin apapun masyarakat dia tidak akan mempertaruhkan hari ini dengan masa depannya begitu ya. Nah, isu-isu di tingkat lokal sebenarnya sudah mulai dicuatkan oleh civil society. Misalnya di daerah-daerah di mana hutan begitu banyak, mereka mengatakan hutan menjadi prioritas kita gitu ya. Di daerah-daerah pesisir, laut menjadi prioritas kita. Kemudian di daerah-daerah katakanlah misalnya industri, nah itu soal limbah macam-macam itu selalu menjadi isu-isu yang diangkat oleh masyarakatnya. Tetapi memang pekerjaan paling berat ini adalah bagaimana menyambungkan antara satu situasi yang konkret dialami oleh masyarakat soal kebutuhan hari ini, besok itu, dengan isu-isu yang kita sebutkan ini ya, yang tergantung kepada 5 tahunan ya, 10 tahun sampai 15 tahun dan sebagainya. Ini yang menjadi problem terbesar kita. Tapi lagi-lagi juga harus diakui kan elemen civil society kita dalam pengertian yang kuat itu juga tidak ada. Yang ada memang sektoral begitu ya, di satu segi dia kuat, segi yang lain dia lemah, atau bahkan pada tingkat tertentu kurang mandiri. Nah, jadi sebenarnya kalau kita memiliki elemen civil society dalam pengertian yang terorganisir dan kemandirian yang cukup kuat, itu juga menjadi elemen penting di dalam konteks memperbaharui situasi politik atau pilkada yang kita alami saat ini gitu. Menurut Pak Dias, bagaimana nih mempercepat? Saya sepakat dengan itu, tapi sedikit agak berbeda begini. Civil society lebih fokus mestinya kepada masyarakat. Civic education. Ya, civic education. Bagaimana membuat mereka sadar bahwa mereka butuh pemerintahan yang baik. Mereka butuh pemimpin yang baik. Ini harus disosialisasikan. Kenapa? Yang Anda katakan tadi itu benar. Mereka berpikir 1-2 hari ini, Pak. Dia jual kedaulatannya, dia jual masa depannya untuk 1-2 hari survive. Ini kan fatal sekali sebenarnya. Pak, saya berbusa-busa waktu kampanye dulu ketika saya masih di partai ya. Tidak laku, Pak. Kampanye Bapak. Ya, itu dia. Kalah, Pak. Tidak laku. Kenapa? Karena masyarakat belum bisa dirubah dia punya cara pandang. Dia bilang itu pidato yang bagus-bagus, semua kita paham. Tapi kita ini butuh sesuatu. Saya kasih Bapak gizinya, Pak, istilahnya ya. Saya kasih Bapak pengalaman. Ada calon orang saya. Itu menghabiskan uang untuk calon anggota DPRD kabupaten. Dia ngaku sama saya, habis 300 juta. Soalnya ini harus terpilih loh kalau 300 juta untuk 3 kabupaten ya. Di Sumatera Utara. Tapi dia bilang saya salah sasaran, Pak Rias. Saya gunakan uang itu bantu masjid, bantu gereja, bantu kegiatan sosial, aksi sosial itu. Dengan harapan masyarakat itu melihat bahwa saya ini peduli gitu loh. Ternyata pertimbangan masyarakat itu lain. Yang dia menangkan itu, yang mereka menangkan itu dan merasa berhutang budi itu adalah uangnya langsung masuk kantong, Pak. Bukan yang masuk ke lembaga-lembaga dan kegiatan sosial ini. Jadi padahal arahan saya begitu. Jadi dia sesalkan saya, Pak dia suruh saya begini-begini. Saya kalah sama yang lain yang langsung bagi ke rakyat. Nah ini kan penjualan kedaulatan. Menurut saya Pak, civil society harus masuk ke sini. Soal partai itu biar media saja yang hantam. Tapi civil society yang aktif di tengah-tengah masyarakat.
perlu membangun apa yang disebut itu civic education ya. Bagaimana membuat mereka sadar, kamu itu warga negara, punya kedaulatan, hargai kedaulatanmu itu. Semiskin apapun kamu itu berdaulat itu. Pilihlah pemimpin baik, itu menyangkut masa depanmu, anak-anakmu dan segala macam. Dulu ketika saya mengkampanyekan ini, itu orang dengar Pak. Tapi begitu pemilihan umum suara itu disebarkan, ya dia lupa semua ini Pak. Yang dia ingat itu siapa yang kasih pompa air, siapa yang kasih sarung, siapa yang kasih uang, itu yang dia ingat.